Ada orang tua yang update status, nyala-nyalahin guru, makan gaji buta lah. Jadi mindset pendidikan tuh masih dikategorikan tentang nilai dan juga angka. Banyak kok bahkan yang baru usia 12 tahun udah lulus S1-nya. Ada kok gitu kan. Yang pertama lingkungan sekolahnya dulu kenalkan, mana WC. Walaupun menterinya ganti-ganti, kurumnya ganti-ganti, kalau gurunya tetap menggunakan metode yang lama ya tetaplah produknya juga akan lama juga. Ya bukan harus memarahi dia salah, tapi metode kitanya harus beragam. Ya ibaratnya kalau nggak mau mendidik ya udah nggak usah ngelahirin anak gitu. Nggak salah, mereka nggak salah gitu. Hadir ke muka bumi ini dipukul sama orang tuanya. Kemudian selain dipukul ya disalah-salahkan, kenapa kamu bodoh dan sebagainya. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Yandi Nur Cahya. Wih, selamat datang di channel Katumbiri. Iya Kang. Acaranya Sang Kuriang. Jadi kita acaranya ngobrol-ngobrol santai, apapun itu yang ada dalam diri Yandi boleh diceritakan. Oke. Dan Yandi ini adalah seorang tenaga pendidik atau guru ya, guru SD. Kenapa pengen jadi guru SD? Cita-cita dari dulu. Sebenarnya tidak spesifik ingin jadi guru SD sih Kang, ya. Tapi mungkin karena dulu waktu kuliah sempat ada banyak pertimbangan satu dan yang lain hal. Dan akhirnya pilihan dari planning A, B, C dan lain sebagainya, yaitu yang terpilih jadi guru pendidikan gitu. Jadi ya saya masuk ke universitas yang basicnya pendidikan, yaitu PGSD di UPI Kampus Cibiru. Dan ya alhamdulillah selama prosesnya dimulai dari kuliah hingga sekarang saya menikmati dan bisa jadi guru SD sekarang. Gitu. Ngajar di mana sekarang? Sekarang saya ngajar di SDN Cisempur di Jatinangor, Sumedang. Langsung di Cisempur atau pernah ngajar? Oh enggak Kang, sebelumnya saya sempat ngajar di swasta di SD Lab UPI Cibiru, SD Laboratorium di UPI. Dan saya itu dari tahun 2015 sampai tahun 2019, kurang lebih 4 tahunan saya di sana. Dan kemudian di akhir 2018 ada penerimaan PNS untuk guru SD. Dan alhamdulillah tes yang pertama ini saya langsung lulus, keterima di SD Cisempur sebagai guru SD PNS statusnya. Alhamdulillah. PNS berarti ya? Ya alhamdulillah Kang udah PNS sekarang Kang. Udah setahun ya? Udah hampir ya setahun, kurang lebih setahun ya. Ngajar di negeri berarti ya? Ya alhamdulillah sekarang udah di negeri. Dulu di swasta, sekarang di negeri. Apa perbedaan yang terasa? Kalau perbedaan sih yang pertama dari konsep kurikulumnya terlebih dahulu, karena biasanya swasta kurikulumnya tidak baku dari pemerintah, banyak sekali pengembangan dan ya pengembangan itu sebagai ciri khas dari sekolah tersebut, ibarat kata daya jualnya lah, karena rata-rata swasta itu bersaingnya di sana ketika mereka memiliki suatu keunggulan, sehingga ya orang tua lebih percaya lagi untuk menitipkan anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Nah karena kurikulumnya berbeda, kemudian kegiatannya pun berbeda, semakin keren kegiatan-kegiatannya, sehingga ya anak-anaknya pun semakin seru juga di sekolah di sana. Kalau di negeri sih lebih terpaku kurikulumnya dari pemerintah Kang. Jadi ya ketika pemerintah prosedurnya atau SOP-nya seperti ini, ya kita menjalankan dari pemerintah. Walaupun di sisi lain sih bisa kita menerapkan kegiatan-kegiatan yang lain, namun ya karena satu dan yang lain hal, terutama berbicara tentang dana, agak keterbatasan kalau di negeri. Jadi ya kurang begitu berkembang kalau dibandingkan dengan swasta gitu. Jadi kalau di swasta itu di atasnya tuh tetap ke pemerintah ikutnya. Betul. Cuman segi biaya dan lain-lain itu dari yayasan itu ya. Iya betul. Terus kalau di negeri mah langsung ke pemerintah. Betul banget Kang. Bisa kan dibilang kalau guru negeri itu berarti guru swasta itu lebih kreatif mungkin ya dari guru negeri atau gimana? Iya sih, kalau ibaratnya dikatakan lebih kreatif tidak juga ya Kang ya. Baik di swasta ataupun di negeri, dua-duanya kreatif. Namun yang membedakan menurut saya pribadi, sekali lagi menurut saya pribadi yang membedakan adalah
pressure, dalam tanda kutip pressure ataupun tuntutan ya. Ketika di swasta dituntut, sekali lagi dituntut oleh pihak yayasan ataupun pihak kepala sekolah ataupun pihak orang tua kita untuk memikirkan sebuah ide kegiatan, konsep kegiatan yang bermakna buat siswa, kemudian pembelajaran yang berkualitas sehingga siswa pemahamannya dapat keren gitu, masuk pemahaman long term memory-nya. Nah, sehingga kita tuh harus kerja keras nih Kang kalau ibaratnya di swasta, karena setiap hari, setiap waktu orang tua itu ya ibaratnya mengawasi kita lah ibaratnya gitu. Dan prestasi anaknya pun sangat antusias sekali untuk diperiksa sama orang tua, sehingga ketika ada kekurangan dari anak sering konsultasi sama kita. Nah, sedangkan kalau di negeri pressure itu ada dari pihak pengawas ataupun kepala sekolah, tapi tidak begitu wah yang ada di swasta. Karena ibaratnya mungkin menurut saya pribadi ya, mungkin karena negeri tidak begitu harus mengotak-atik yang lebih berat ketika ada penerima siswa baru, karena negeri itu gratis dan itu daya tarik utama, sehingga ya masyarakat udah pasti masuk aja. Sedangkan swasta beda, karena ini bayar dan tidak hanya rupiahnya biasanya lebih sangat mahal ibaratnya, ataupun ya rinciannya lumayan gitu. Sehingga ya ketika biayanya mahal tuh ya harus apa gitu yang kita berikan kepada orang tua ataupun kepada siswanya itu sendiri. Jadi beda tuntutan ya kalau Betul. tuntutannya lebih besar karena Betul. orang tua harus membayar karena mahal itu ya. Betul, betul. Jadi ya dijalankan sesuai prosedur dari pemerintah. Betul. Mantul. Berbeda ya. Iya. Dari segi bangunan dan lain-lain sama aja ya. Kalau bangunan sama aja sih, terbuat dari tembok kan. Kita sama aja. Sama terbuat dari batu bata gitu kan, pasir ya. Cuman kadang ya dari segi desain mungkin berbeda. Kalau negeri ya desainnya biasanya minimalis lah. Ibaratnya betul, ibaratnya mengurangi pengeluaran. Tapi kalau di swasta sendiri semakin menarik sebuah bangunan, kadang ada yang mirip hotel, bahkan itu jadi daya tarik sendiri gitu buat masyarakat. Betul, betul Kang, betul. Oke, kita tinggalkan perbedaan itu karena tidak akan ada habisnya ya. Iya. Banyak sekali mungkin perbedaannya. Betul, yang detail. betul. Yang jelas swasta maupun negeri dua-duanya keren, ya. Sama-sama Tujuannya adalah pendidikan, pendidik ya. Betul. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena yang ini ngejar di SD, Iya. ya, boleh kasih tahu ke masyarakat atau ke penonton sebenarnya esensi SD itu apa sih? Kalau yang saya tahu ya, SD itu kan main misalkan. Betul, betul, ternyata betul. Tuh kok di Indonesia porsi belajarnya lebih banyak daripada mainnya, belajar terus sampai ada yang full day gitu. Betul, betul. Menurut Yandi ini mah Iya. pandangannya sebenarnya SD itu harus apa gitu pas di sekolah tujuan. SD itu sebenarnya penekanannya bukan materi ya Kang ya. Sebenarnya menurut saya sih lebih ditekankan kepada karakter. Karena ketika karakter itu sudah baik, insya Allah materi itu mengikuti gitu. Apalagi untuk ranah anak SD kelas 1, kelas 2 atau kelas rendah. Ya, dimana mereka ibaratnya baru selesai dari taman kanak-kanak. Sekali lagi taman kanak-kanak ya, taman. Bukan khusus buat belajar yang sebagainya, tapi taman buat bermain. Nah, kita arahkan sedikit-sedikit berubah mindset mereka untuk masuk ke ranah belajar. Dan tidak sekonyong-konyong langsung gitu, langsung belajar ke materi yang berat dan sebagainya. Tapi lebih ke penyesuaian diri terhadap lingkungan, mengenal diri siapakah aku, tentang mengenal siapa keluarga aku, lingkunganku seperti apa, nah ke arah sana. Jadi, kalau menurut saya sih, terus ada yang full day gimana dong? Nah sebenarnya sih maupun yang full day ataupun yang tidak full day, esensinya hampir sama sih Kak sebenarnya. Lebih menekankan kepada karakter, apalagi sekarang ya alhamdulillah kurikulum kita basicnya sudah penekanannya kepada karakter. Walaupun, nah saya agak ini ya, tujuannya udah baik nih Kang ya, pendidikan karakter, tapi tetap ilmunya ada. Tapi sayangnya, saya bilang sayangnya, beberapa oknum tidak menjalankan hal itu dengan baik gitu. Ada yang masih tetap menekankan materi is number one gitu. Penguasaan materi itu yang nomor 1. Ketika anak nilai 100 itu yang dikatakan keren, nilai yang 60 itu jelek. Padahal menggambarnya keren banget. Nah, di sana sih sedihnya sih Kang. Jadi mindset pendidikan tuh masih dikategorikan tentang nilai dan juga angka gitu. Padahal masih ada muatan-muatan lain yang sekiranya bisa kita gali di dalam pendidikan dasar ini khususnya gitu.
umur pasti gitu. Masuk SD itu menurut Yani ini. Ya, kalau aturan saya sih ngikuti aturan saja sih Kang ya. Jadi aturannya itu 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun itu. Jadi anak sudah siap tuh buat belajar, buat mengenal lingkungan anak, sekolah dan lain sebagainya. Tapi ya di sisi lain pun kita harus memfasilitasi bahwasanya tidak semua orang itu sama, tidak semua anak itu sama. Nah, saya sih sebagai guru seperti apa dong Pak? Nah, menurut saya sih coba sebagai orang tua lihat nih anak kita ya, apakah dengan usianya saat ini sudah layak nggak nih masuk SD? Toh yang lebih mengenal pasti orang tuanya. Ketika misal saya dihadapkan dengan anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan kecerdasan istimewa, jangankan buat 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun pun dia sudah bisa masuk SD. Bahkan saya yakin bisa masuk ke dalam ranking 1 ataupun 2 ataupun 3, walaupun sekarang gak boleh ada perankingan. Tapi prestasinya pasti keren. Tapi ada juga siswa saya sekiranya 7 tahun, tapi ya mentalnya masih mental 5 tahun gitu kan. Sekali lagi bukan berarti itu kita menjelekkan anak, tidak sama sekali. Tapi sekali lagi agar pelayanan yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah itu kan jadi yang saya pikirkan ke orang tua itu, coba deh lebih mengenal lagi anaknya. Ketika memang anaknya punya kebakat istimewa, silakan cek di psikologinya apakah benar-benar dia tuh punya kemampuan yang luar biasa. Kalaupun misalnya standar-standar saja, ya udah sesuaikan dengan prosedur yang ada datang dari pemerintah, yaitu 6 tahun baru masuk SD gitu Kang. Jadi kalau 7 tahun boleh berarti? Boleh minimalnya 6 tahun kalau normal. Gitu. Wah, misalkan saya punya anak 5 tahun nih, udah mampu nih, boleh dimasukin atau Boleh. harus 6? Boleh, asalkan punya surat rekomendasi dari tim psikologi. Misalnya yang mengatakan bahwa anak tersebut punya kebutuhan khusus, yaitu ya berkebutuhan istimewa itu kan. Punya kemampuan lebih, itu boleh 5 tahun pun masuk ke sekolah dasar. Baru tahu. Iya, soalnya kasihan juga ibaratnya punya bakat lebih, tapi kadang ya Umur ya. terpaku sama umur. Aduh, sedih banget tuh saya ibaratnya. Malahan ya ibaratnya kalau kita lihat berkaca sama luar negeri, banyak kok orang yang ibaratnya usia 16 tahun udah masuk perkuliahan, padahal di kita baru usia SMA. Banyak kok bahkan yang baru usia 12 tahun udah lulus S1-nya, ada kok gitu kan. Tapi untuk kita di Indonesia masih awam gitu. Iya. Entah itu pihak sekolahnya yang masih kurang ataupun bahkan dari pihak orang tuanya. Dan saya harap sih dimulai dari masyarakat dulu, karena ibaratnya kalau dari masyarakat ada dorongan itu insya Allah sekolah akan memfasilitasi gitu. Benar. Berarti kalau mampu ya di sekolahin ya bisa ya. Betul, bisa sekali Kang. Kemampuan anak-anak. Betul. Terus ketika sekolah nih anak-anak, apa yang diajarkan pertama kali masuk SD? Oke. Ya, kadang saya sedih Kang. Aduh, baru juga masuk udah langsung yo A B C D. Baik gak? Karena yang saya temui semua Iya, gitu ya. iya Kang, nggak. Saya kalau biaratnya benar sih, memang benar ada di kurikulumnya gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan baik, nampaknya masih belum begitu baik Kang, gitu. Karena ibaratnya ya, tolonglah gitu. Anak butuh penyesuaian. Sekali lagi, anak butuh menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Makanya program sekolah itu, program pemerintah itu MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu benar-benar dimaksimalkan. Walaupun dalam realitanya banyak sekali sekolah yang tidak mengindahkan itu. Kadang MPLS cuma dikatakan upacara, sambutan dari kepala sekolah, salaman, pengenalan guru, udah aja masuk ke sekolah. Belajar aja langsung nulis. Udah ada PR bikin pagar lah, bikin huruf lah, bikin ini itu. Aduh, padahal jangan dulu deh. Yang pertama lingkungan sekolahnya dulu kenalkan. Mana WC, bagaimana cara ketika habis dari buang air, bagaimana cara menyiramnya. Kemudian betul di mana musola letaknya, ketika ketemu guru harus seperti apa, ketika bertemu dengan teman harus seperti apa. Nah, penekanan itu sih yang menurut saya lebih penting gitu daripada langsung mengajarkan ABC. Kenapa? Karena ketika anak sudah tahu, sudah nyaman, sudah paham dengan lingkungan sekolah, insya Allah akan jauh lebih cepat pemahaman mereka daripada kita paksakan di awal, lebih cepat mulai tapi belum paham dengan basic sekolah itu seperti apa keinginannya. Walaupun lama itu ya, gak apa-apa. Gak apa-apa sih, menurut saya gak apa-apa, serius. Yang penting karakter Betul, adaptasi anak-anak tuh betul. diutamakan.
makan dibandingkan nyanyi. Tapi nggak apa-apa dia ya benarnya. Betul, percaya diri. Cuman lebih baik, ya, lebih baik kita kenalkan dulu lingkungan sekolah. Betul. Karena banyak kan ini kasus ya kadang. Jadi udah pinter ABC, tapi kan ketika punten ya, sekali lagi punten. ini. Masih di celana kan ini loh ibaratnya. kelas. Iya di kelas. Ketika ditanya, dia takut pertama. Dia takut buat bilang, punten Bu, mau misalnya. Malu pertama, karena tidak dibiasakan. Yang kedua, tidak tahu bahwa saya sekolah itu memiliki WC. Nah, itu yang nggak, aduh kan nggak tahu ada WC gitu kan. Karena nggak dikenalkan. Kecil, ya, betul. Kemudian yang ketiga, nggak tahu cara punten membersihkan setelah BAB itu nggak tahu siswa tersebut. Kan sedih ibaratnya. Yang tanggung jawab siapa ujung-ujungnya? Guru ibaratnya ya. Dan apalagi kan sekarang iya kalau mending ya kalau guru kelas 1-nya perempuan sih lebih ini ya, lebih talent lah ibaratnya, lebih berkompeten. Tapi kalau laki-laki kan ada hal-hal keterbatasan ya Kang ya. Benar. Apalagi yang nya misalnya punten perempuan kan agak gimana gitu kan. Ya masa pakai selang gitu. ya nongeng nah disemprot sama bapak. Oh. Karena banyak kurang etis juga kalau seperti itulah ibaratnya. Gitu sih Kang kurang lebih. Kayak buang air harus disiram sampai bersih. Nah, ya masih banyak lah ibaratnya yang belum sampai ke sana. Gitu. Banyak guru yang melupakan hal itu. Betul. Ya. Ya kalau dibandingin sama luar negeri ya, bahkan di luar negeri ada beberapa tahun untuk menerapkan karakter itu ya. Benar-benar di SDT terus. Setuju Kang, setuju. Pelajaran ya udahlah nanti aja. Betul kan. Juga mereka bisa nyari sendiri ya. Betul. Internet dan lain-lain. Betul. Terus ketika kelas 1 masuk, nanti kan 2, 3, 4, 5, 6 saya lihat nih range umur tuh berbeda. Betul. Beda dengan SMP ya. Kalau SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3 itu relatif sama ya umurnya segitu. Kalau SD mungkin ada perbedaan yang sangat berubah. Nah, bagaimana menyikapi ketika guru SD itu harus mengajar misalkan kan ini ngajar di kelas 1 nanti pindah nih ke kelas 6 misalkan yang berbeda. Apakah harus disamakan atau ada hal yang berbeda? Karena bagus banget nih pertanyaannya Kang. Karena memang ini fenomena yang sangat ibaratnya sangat kental sekali terjadi di masyarakat ataupun ya di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia khususnya. Ketika misalnya saya ditugasi di kelas tinggi ini, di kelas 6, tiba-tiba kepala sekolah mengamanahkan saya untuk di kelas 1. Itu jauh banget ya hebatnya. Ataupun di kelas 2. Apakah saya harus menggunakan metode pembelajaran yang sama? Tapi ada pindah ya, bentar potong dulu. Yeah. Misalkan Yani pernah ngajar di kelas 6. Pernah. Memang tugas dari kepala sekolah itu suka dipindahin. Suka dipindahkan, betul. Jadi pertama tentu kepala sekolah punya maksud dan tujuan kenapa adanya rotasi. Yang pertama mungkin agar ada pembaharuan, kemudian agar tidak terjadi kejenuhan. Kemudian yang ketiga ya mungkin alasan-alasan lainnya lah itu dari pihak kepala sekolah biasanya. Nah kalau saya sendiri sih sebagai orang yang ditugasi sama kepala sekolah, Pak Yandi sekarang kelas 6, sekarang kelas 2. Yang pertama ya kita harus siap karena kita seorang guru. Ya jangan menolak kecuali punya pertimbangan lain di belakang. Dan yang kedua, apakah metodenya sama? Jawabannya berbeda. Karena sekali lagi untuk mengajar itu harus dikembalikan, harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Ketika usia 6 tahun akan berbeda dengan usia 12 tahun ya. Biasa pun sama, ketika anak yang kelas 1, kelas 2 mungkin harus operasional konkret ngajarnya Kang. Harus menggunakan misalnya ini 1, ada 1 botolnya. Ketika dibandingkan nah ini 2, iya 2. Ada terlihat jelas ini buat kelas rendah. iya 2. Beda lagi sama kelas tinggi mungkin yang ibaratnya sudah bisa membayangkan betul 3 itu di implengannya atau di imajinasinya 3 itu ada 3 benda misalnya. Nah seperti itu. Dan metode-metode pun pasti akan berbeda, cara mengajarnya pun berbeda. Ketika kelas 6 lebih karena mungkin mereka sudah agak sedikit dewasa, kita harus lebih tegas. Bisa menjadikan mereka itu lebih dalam tanda kutip sahabat mungkin ya. Diajak berdiskusi.
Beda lagi sama anak kelas rendah, anak kelas 1, kelas 2, mungkin kita dibutuhkan adalah sosok ayah atau sosok ibu, di mana lebih mengayomi, lebih membimbing, menyayangi, sehingga anak nyaman sama kita. Habis nyaman, insya Allah ketika sudah nyaman sama gurunya, pelajaran sesulit apapun insya Allah bisa dihadapi gitu. Bisa masuk ya. Iya betul. Anak-anak sudah akrab sama kita. Betul. Apa yang kita suruh itu udah nurut gitu ya. Iya betul, betul banget kan. Nah, ngomong soal tegas tadi ya. Kalau Yandi menggemar. Udah nikah baru 1 bulan ibaratnya ya. Jadi dulu saya lebih memposisikan murid-murid saya sebagai sahabat, karena saya alhamdulillah sih ditugaskan rata-rata di kelas tinggi. Kemudian pernah di kelas rendah, saya mencoba untuk menjadi sosok ayah yang mereka rindukan, atau sebagai pengganti orang tua sementara di sekolah. Nah, mengenai ketegasan, saya sekali lagi mengembalikan dengan kebutuhan. Ada anak yang lembek, ada. Tentu dengan nada sedikit naik saja itu sudah membuat anak itu dalam tanda kutip patuh sama kita. Tapi mungkin buat kelas tinggi yang ibaratnya mentalnya udah mental dalam tanda kutip mungkinnya bandel, atau ibaratnya sudah mengeksplor diri dengan lebih, ya tentu dengan nada yang lebih tinggi atau dengan nada penegasan itu jauh lebih dibutuhkan. Ada reward, ada punishment. Ketika ibaratnya dengan tipe-tipe anak yang sekiranya kamu salah nak, kamu harus memperbaiki. Terkadang dengan seperti itu pun, oh seanak sudah berubah. Tapi ada anak yang perlu dihukum, misalnya silakan harus membersihkan papan tulis, silakan kamu harus membersihkan kelas ini. Ada yang harus seperti itu. Yang saya ingin jadi penekanan bahwasanya ketegas itu bukan berarti keras. Sekali lagi, tegas itu bukan berarti keras. Kita harus mengeluarkan otot kita, kemudian menyakiti putra-putri kita dengan fisik. Karena sekali lagi biasanya ketika kita mengeluarkan hukuman fisik, ya akan teringat terus sama anaknya. Walaupun ibaratnya tidak terlontarkan kepada kita, keluh kesahnya biasanya terlontarkan sama orang tuanya. Dan biasanya juga itu akan tersimpan di memorinya. Dan nauzubillahi min dzalik, itu akan dilakukannya juga ketika dia punya anak. Nauzubillahi min dzalik. Ya karena mungkin ya dia pernah mendapatkan itu semasa kecil. Dan saran dari saya, coba daripada kita menggunakan kekerasan, gunakanlah rasa kasih sayang gitu. Toh banyak anak yang ibaratnya sadar kok tanpa harus dikerasin. Banyak kok anak yang sekiranya patuh tanpa harus kita gedor-gedor gitu. Coba kita kasih kelembutan, insya Allah anak akan lebih lembut juga sama kita gitu sih Kang. Ya, jadi kalau misal itu masih situasional, tapi bisa juga kita lebih tegas, bisa. Apalagi kalau sudah mengancam masalah fisik. Ada anak mungkin yang berkebutuhan khusus, yang tipenya ADHD, ataupun yang tipenya ya kebutuhan khusus adalah misalnya melempar-lempar, ya kita harus menggunakan fisik ya. Masa ada yang anaknya mau ngelempar pakai batu ke siswa yang lainnya, masa kita cuma anak gak jangan lempar, sedangkan batu itu keras mau dilempar ya harus kita cegah ya pakai tangan kayak pakai apa. Jadi ya sekali lagi penanganannya dikembalikan pada situasi dan kondisi. Tapi ya yang utama tetap kelembutan dalam mendidik, itu yang lebih penting. Kalau kita marah nih, anak-anak bisa meniru. Betul. Secara tidak langsung kita mengajarkan gitu ya. Betul. Jadi ya Diani lebih memilih bahwa lihat dulu anaknya. Betul. Karena punya keistimewaan masing-masing. Betul. Kalau keras ya keras, maksudnya tegas. Kalau anaknya bisa nurut sama omongan udah ya. Udah cukup stop sampai sana. Kita lihat perkembangannya, kalau udah berubah ya udah gitu. Jangan usah berlebihan lah ibaratnya. Dia bisa disamakan. Sip, setuju banget. Kalau aku ya terus. Iya, betul. Gitu. Terus hari ini masih dalam suasana COVID-19. Betul Kang. Gimana kondisi pendidikan saat ini? Dan kedepannya nanti gimana ya, saya galau Kang, Masya Allah. Galau Kang ya. Ya mungkin ya Kang juga mungkin udah tahu lah, beberapa waktu yang lalu di Garut ada orang tua yang update status nyalahin guru, makan gaji buta lah, enak-enakan lah ibaratnya. Di sisi lain juga banyak orang tua yang ngeluh biaya kota lah, jadi sibuk sama biaya dapur, aduh berbenturan gitu kan. Kang, jadi ya galau sih, galau aslinya galau gitu kan, karena kayak buah si malakama lah, kesini salah kesana salah gitu, ada plus minusnya di satu sisi dan yang lainnya. Kalau saya pribadi, pertama tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Ketika gugus tugas bilang A, ya kita harus ikuti, patuh
jangan sampai kita sekonyong-konyong melawan arus ya, karena itu pemerintah sekali lagi melakukan hal itu buat kebaikan kita. Terus yang kedua, nah untuk masalah teknik baru kita bisa mengolahnya gitu. Nah kalau saya sendiri gimana? Kalau saya, karena alhamdulillah daerah saya ibaratnya insya Allah lah aman gitu dari yang positif COVID. Jadi ada beberapa metode. Saya insya Allah ada 7 strategi komplementer dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu tematik. Mungkin pembelajaran tematik ini udah biasa ya. Kemudian yang kedua itu ada penugasan secara berkala. Kemudian yang ketiga itu adalah LKS, kita menggunakan LKS ataupun modul. Bisa LKS-nya secara daring kan. Jadi misalnya tinggal diklik ada link nanti ke YouTube, ada diklik ada linknya ke Google. Jadi itu lebih memudahkan, juga gratis, free, anak bisa mengaksesnya. Kemudian ada juga kita menggunakan proyek. Nah, tugas proyek misalnya anak kayak saya di kelas 6 gitu, anak bukan membuat sih, berkebun lah ibaratnya, berkebun karena memang mempelajari tentang stek menyestek. Nah, anak dia dikasih proyek bagaimana cara menumbuhkan ini singkong gitu kan, kemudian dicek sekian minggu, sekian bulan sampai nanti panen gitu proyek. Kemudian bisa juga menggunakan TV nasional ataupun radio. Kemudian juga bisa menggunakan grup media sosial di grup WA mungkin ya, ataupun bisa menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi yang lainnya, ataupun bisa melakukan home visit. Nah, jadi itulah kurang lebih 7 metode itu yang saya laksanakan. Tapi yang sekali lagi sih, semuanya pasti ada plus minusnya. Ketika kita ke media sosial, ada anak yang gak memiliki HP di keluarganya. Ada juga saya, aduh sedih banget kan. Karena Jatinangor tau kan ya, Jatinangor, saya bukan berarti merendahkan Jatinangor, tapi memang ada gitu di satu titik yang tidak ada sinyal. Bukan tidak ada sih, sinyalnya lemah, betul, kadang ada kadang enggak. Ya saya nggak menyalahkan pemerintah, mungkin karena memang letak rumahnya aja yang di gunung sih ibaratnya. Jadi ketika ada seperti itu bagaimana, saya datang aja ke rumahnya kan. Saya datang ke rumahnya, naik motor, kemudian jalan kaki walaupun di dekat gunung ya saya datangi. Kemudian ternyata ketika dicek ya nggak ada sinyal gitu. Terus ada juga yang nggak ada HP-nya gitu. Ketika ditanya nggak ada HP, ada juga yang nggak ada kuota, dan ketika ditanya ada juga yang HP-nya itu berebut sama orang tua. Ya karena orang tua pun karena cuma misalnya dalam satu keluarga cuma satu HP dipakai buat keluarga, buat ayah ibunya kerja, jadi ya mengerjakannya tuh malam kan ketika udah pada pulang. Ya kita sebagai guru memfasilitasi apapun itu gitu sih Kang. Karena mau tidak mau kita itu digiring ya. Betul. betul. Tidak ada COVID pun sebenarnya harusnya ya seperti ini ya. Betul. Era digital gitu. Betul. Cuman masalahnya belum siap 100% lah. Kalau sekarang karena dipaksa. Nah, kalau sekarang karena dipaksa nih, mau nggak mau harus bisa. Bisa itu ya. Betul. Betul. Kedepannya gimana? Kalau saya sih tetap berharap COVID ini selesai, hilang dari muka bumi ini, anak-anak bisa sekolah lagi secara normal. Walaupun kemarin sih sempet Kang, kita itu mau bikin shift-shiftan. Jadi yang ke sekolah itu misalnya 6 orang dalam satu kelas, shift pagi, shift siang, shift sore, siswanya dulu ya kemarin tuh. Tapi ternyata ada instruksi dari Dinas Pendidikan yang mengatakan tidak boleh ada tatap muka di sekolah. Ya sudah, kita mengikuti saja gitu. Aman. Jadi sekali lagi saya mungkin penekanan buat orang tua nih Kang. Pertama, kita tidak makan gaji buta. Ya, walaupun ya kita pun tetap kerja walaupun di rumah gitu. Yang kedua, selama itu tetap kita tuh betul berpikir perencanaannya seperti apa buat ngajar, kemudian kita pun bikin konten, video, foto ataupun lain sebagainya, kemudian diupload, kemudian kita pun memeriksa tugas gitu. Walaupun memang di sini kita mohon kerjasamanya dari pihak orang tua, karena ibaratnya kami ada keterbatasan, tidak boleh melakukan tatap muka secara sering-sering ataupun ibaratnya memang tidak boleh aturannya. Ya mau gak mau itu ibaratnya bukan berarti kita gak mau kerja, sekali lagi bukan, tapi memang aturannya seperti itu. Jadi ya bisa menerima deh, ya gitu aja. Ya, tapi insya Allah kita memberikan yang terbaik, orang tua pun mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik sehingga ada kerjasama dan ya pembelajaran bisa maksimal lah walaupun dalam kondisi seperti ini. Panjang lebar sekali Kang. kita ngobrol. Iya. Berarti
biasa di acara ini kita ada sebuah pilih-pilih kata nih. Wis. Jadi Kang Yani tinggal pilih kata aja di antara dua, terus nanti sebutkan alasan kenapa pilih itu ya. Oke. Oke? Siap. Jadi deg-degan saya. Ini bukan ujian. Bukan ujian ya. Aduh. Pertanyaan biasa. Ya, kalau salah nggak harus mengeluarkan uang kan ya? Barangkali, Kang kalau salah masuk neraka. Wah, tidak. Saya takut gitu, Kang. Enggak ya? Aduh. Enggak. Oh, enggak ya? Sih aman sih. Aman. Tidak ada salah, tidak ada benar. Oke. Dan pandangan ya. Pertanyaan pertama, pilih ngajar online seperti sekarang atau ngajar offline seperti dulu? Offline seperti dulu. Alasannya karena banyak hal yang hilang ketika kita melakukan pembelajaran online. Salah satunya adalah sentuhan kita sebagai guru, ya. Sekali lagi, dulu sempat ya Kang ya, era milenial nih, guru akan digantikan oleh teknologi, ya. Kalau sekarang sih udah jelas ya, banyak beberapa profesi sudah tergantikan, kayak misalnya tukang parkir pakai mesin gitu kan, tol pakai mesin, banyak lah ibarat. Apakah guru bisa? Dan ternyata nggak bisa, ya ibaratnya yang pertama karena teknologi ibaratnya ketika misalnya anak salah gitu kan, paling aplikasi memberikan tahu, oh ini jawaban yang sebenarnya. Nah, hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika misalnya guru, oh nak caranya ke sini, kemudian ini ke sini. Aduh ibu pusing. Oh ya udah istirahat dulu nak. Kamu sok kalau mau minum dulu, biar kamu tenang dulu. Nah itu yang hilang Kang. Jadi sentuhan-sentuhan kasih sayang, betul, dorongan motivasi dari guru itu ya hilang kalau menggunakan online. Walaupun bisa kamu semangat, tapi kan agak kurang. Apalagi kita nggak bisa megang nih kepala mereka yang sekiranya, aduh, ketika dipegang sama guru tuh masya Allah dorongan motivasi semangatnya jadi luar biasa lah. Itu yang saya rasakan dulu ketika jadi siswa. Itu sih Kang yang hilang. Karena manusia ya. Karena manusia, betul. Karena yang diajarkan kita kan manusia, bukan Magicom ataupun TV mesin, betul. Seperti di perusahaan-perusahaan kan itu bukan manusia ya. Betul Kang. Guru itu pekerjaan yang manusia. Yang manusia memanusiakan manusia, betul. Oke, pertanyaan kedua. Oke, aduh, deg-degan. Ngajar di swasta atau di negeri? Negeri. Ya, di negeri. Walaupun dulu swasta. Dulu swasta. Jadi gini Kang, kalau ini pertimbangan. Saya nggak ngomongin gaji, tapi saya lebih ngomongin tentang dedikasi ibaratnya. Saya lebih ngomongin pengabdian. Saya yakin di swasta gurunya keren-keren, insya Allah. Bukan berarti di negeri nggak keren-keren ya. Di swasta keren-keren, inovasinya mantap-mantap. Karena apa? Karena mereka dituntut seperti itu. Di negeri, kenapa saya pilih negeri? Ya ibaratnya agar saya punya bisa mempengaruhi lah ibaratnya. Ataupun kalau bahasa Pak Mandiam Karimah, guru penggerak lah. Mudah-mudahan saya menjadi lokomotif buat guru-guru di negeri, khususnya agar yuk kita pun bisa kok minimalnya sama ke swasta ya, apalagi bisa mengalahkan kayak sama nih kualitas sama pendidikan di luar negeri sana gitu. Sehingga ya kalau saya di swasta saya nggak bisa nih ngolah yang di negeri, tapi kalau saya di negeri insya Allah deh saya bisa join sama swasta gitu ibaratnya, karena kalau udah di negeri karena lebih fleksibel gitu. Kemudian ketika di negeri ya ibaratnya itu sih mudah-mudahan saya bisa mewarnai, bisa menjadi motor penggerak agar pendidikannya tidak monoton. Ya ibaratnya ketika ini ada penggebuknya, ada pengguingnya ibaratnya. Hey, ayo kita lari. Hey, ayo kita jalan. Hey, ayo kita buka mata kita bahwasanya dari pemerintah nih, ini nih yang lagi rame, ayo terapin di sekolah kita. Nah, ada yang seperti itunya. Karena ya kalau nggak ada orang-orang yang seperti itu ya udah. Walaupun menterinya ganti-ganti, kurumnya ganti-ganti, kalau gurunya tetap menggunakan metode yang lama ya tetaplah produknya juga akan lama juga gitu kan. Jalan aja, betul. Tidak berubah maksudnya. Iya, tidak berubah aja tetapi produknya. Nah, karena si barisan pertamanya ya nggak melek gitu. Makanya harus ada tim meleknya, tim penamparnya dalam tanda kutip. Ya mereka melek bahwasanya sekarang tuh udah berkembang gitu. Pertanyaan ketiga. Aduh, kirain itu udah beres belum? Kalau kita ngomongin siswa ini ya. Hah? Ngomongin siswa. Siswa, oke. Siswa menurut, tapi dia malas
atau siswa yang susah diatur tapi dia rajin. Jadi yang itu Berat banget ya. Jadi itu apa antara siswa yang gampang diatur, tapi dia malas belajar, atau yang dia wah aktif gitu kan ya, bahkan susah berlebih. diatur sama kita, tapi dia rajin dan belajarnya. Keren gitu prestasinya. Oke, pilih yang mana ya? Kalau saya sih pilih yang susah diatur tapi prestasinya bagus gitu. Karena saya berasa berkaca sama diri saya sendiri, Kang. Karena saya juga dulu gitu, mungkin karena tipe belajarnya tipe belajar kinestetik yang ibarat teori gitu. Belajarnya nggak bisa diem. Ya dulu saya sering dimarahin sama guru gitu karena mata saya kemana ketika ada pergerakan di mana saya mudah banget buat mengalihkan perhatian saya gitu kan. Ketika disuruh diem duduk saya agak kesulitan, pasti goyang-goyang dan lain sebagainya. Ya, ketika ada guru yang kurang paham mungkin ya kamu manakal dan sebagainya. Tapi ya saya sekali lagi karena saya sekarang udah jadi guru ternyata itu tuh bukan karena nakal tapi karena memang tipe belajarnya seperti itu gitu. Jadi kenapa saya pilih itu bukan berarti saya nggak mau memfasilitasi yang pendiam tapi nggak susah belajar ya, bukan ya. Tapi karena sekali lagi yang nggak bisa diem tapi belajar prestasi ya, karena mungkin belajarnya seperti itu. Dan kita ya sebagai guru ya bukan harus memarahi dia salah, tapi metode kitanya harus beragam. Kita harus bisa memfasilitasi kepada siswa-siswa yang audio visualnya atau ada audionya, ada visualnya ataupun ada kinestetiknya atau bahkan ketiga-tiganya ada di dalam metode tersebut, sehingga bagi yang audio terlayani, yang visual terlayani, yang kinestetik juga terlayani. Itu yang keren sih, Kang. Karena di kelas tuh beda-beda ya? Beda-beda, Kang, betul. Pasti gitu. Pasti. Ada yang serius. Dan biasanya nih, mungkin saya sebagai guru, biasanya hal yang pertama saat ada kelas baru, ya misalnya tahun ajaran baru nih, siswanya baru. Saya nggak akan langsung belajar. Biasanya saya perkenalan terlebih dahulu. Who I am, siapa saya. Kenali dulu siswa itu siapa dirinya sendiri. Kemudian siapa saya. Kemudian kita saling kenalan satu dengan yang lainnya. Kemudian saya mengenal, oh dia namanya ini, hobinya ini, hal yang disukainya ini, hal yang tidak disukainya ini. Dia menginginkan guru itu yang seperti ini, dia itu tidak menginginkan guru yang seperti ini. Kemudian dia tipe belajarnya audio atau visual ataupun kinestetik atau bahkan ketiga-tiganya. Kemudian dia senang belajar sendiri atau kelompok. Nah, kita harus tahu, Kang. Dan ketika saya ibaratnya sudah mengasesmen yang kayak gitu, barulah saya merumuskan metode-metode. Oh, ternyata nih mayoritas anak-anak saya lebih senang berkelompok. Nah, mungkin saya akan lebih banyak pembelajaran yang kooperatif gitu. Oh, ternyata siswa saya banyak yang kinestetik. Mungkin saya akan menggunakan metode-metode yang kinestetik gitu, kayak match and match. Kemudian banyak lah metode-metode yang ini gitu. Jadi guru. Iya. Jadi ibaratnya kalau mau betul, Kang. Sebenarnya sih kalau mau simpel ya gampang jadi simpel, tapi kan nggak maksimal nih pembelajarannya, nggak optimal. Ya kalau mau optimal ya kitanya dulu, gurunya dulu harus optimal gitu. Maka muncullah ngantuk ya. Muncullah, betul. Membosankan. Betul banget ya. Kalau udah ngantuk indikator pembelajarannya berarti kurang. Bukan kita ngalahin siswa ya. Betul. Tunduk wae. Betul. Betul banget, Kang, setuju. Terakhir. Ya, aduh. Oke, kita sentuh hati nurani. Mengajar di daerah terpencil atau di kota besar? Dulu saya pilih kota besar, tapi untuk saat ini terpencil. Kenapa saya dulu terbesar? Dulu kan ketika saya lulus kuliah ada program SM3T mungkin ya, sarjana mendidik daerah yang terpencil, terluar yang kayak gitu. Tapi saya tidak pilih itu, bukan berarti saya nggak mau, sekali lagi. Saya pingin sekali. Tapi saya ngaca sendiri, apa yang akan saya bawa gitu ke daerah tersebut ketika saya modalnya cuman teori di bangku kuliah gitu. Saya nggak ngambil program itu walaupun dosen, teman-teman, walaupun kualifikasi saya masuk ke dalam program tersebut, tapi saya nggak pilih. Nah, dulu saya pilih yang di kota besar. Saya ingin mengambil semua ilmu-ilmu pendidikan yang ada di kota besar yang dikatakan orang maju. Ketika saya udah menyerap semua informasi, ilmu, mencoba ngulak-ngelik ini, oh ternyata kayak gini loh pendidikan yang dikatakan maju itu. Oh, kurikulumnya seperti ini. Oh, ternyata proses guru siswa orang tua tuh kayak gini. Oh, nah cukuplah saya kemarin sekian tahun gitu, 4 tahun lumayan.
Nah, sekarang kenapa terpencil? Ya saatnya untuk mengaplikasikan gitu. Walaupun sekali lagi tetap pendidikan itu nama juga ilmu praktis akan setiap waktu berubah. Tapi ya setidaknya apa yang sudah saya dapatkan di kota besar gitu kan ya Kang ya, setidaknya walaupun pasti akan ada penyesuaian di daerah terpencil, tapi setidaknya nilainya, muatannya akan tetap sama, sehingga mudah-mudahan hasilnya pun tetap sama gitu. Walaupun ada keterbatasan, mudah-mudahan dengan hadirnya saya bisa mengatasi keterbatasan tersebut. Dan ibaratnya kalau mengeluh, di dia mah taya sinyal, di dia mah taya kuota, di dia mah gak ada buku, udah nggak selamanya nggak akan maju gitu. Udah nggak ada sinyal, ya kita yang ngadain kok, sinyal bisa kok didatangkan. Betul, nggak ada buku, kan kita bisa dengan metode yang lainnya gitu kan. Nah itu sih Kang yang ibaratnya sekarang yang lebih saya pilih gitu, daerah terpencil. Sebetulnya sama aja ya. Sama aja, betul. Beda itu kecepatan. Buku datang kalau di kota mungkin lebih cepat. Betul. Yang lainnya sama aja. Sama aja, betul. Wow. Udah panjang lebar. Iya Kang. Closing statement mungkin dari Kang Yani untuk pendidikan Indonesia. Oke. Bahkan dunia mungkin. Iya. Saya mungkin pertama buat orang tua dulu ya Kang ya. Pertama, saya ingin kasih penekanan bahwasanya Bapak, Ibu, saya selaku guru, yuk kita sama-sama membimbing putra-putri kita. Ya, saya sedih ketika ada orang tua yang ngatain, saya sibuk kerja, saya sibuk nafkahin. Kok sedih gitu, bahwasanya mereka melahirkan anak itu, tapi tugasnya taunya cuma ngasih nafkah doang. Kewajiban kita seorang tua tidak hanya memberikan nafkah, tidak hanya memberikan makanan doang gitu. Kita pun harus memberikan pendidikan gitu. Ya jangan sampai disalahkan guru loh, ibaratnya disalahkan guru itu salah banget nih. Kenapa gitu disalahin guru? Ya ibaratnya kalau nggak mau mendidik ya udah nggak usah ngelahirin anak gitu. Karena anak nggak salah, mereka nggak salah gitu. Hadir ke muka bumi ini dipukul sama orang tuanya. Kemudian selain dipukul ya disalah-salahkan. Kenapa kamu bodoh dan sebagainya. Ya mereka tuh putih, betul kan? Betul. Ya anak itu polos gitu. Ya ketika kita kasih tinta emas ya tinta emas, ketika kita kasih tinta hitam jadi hitam gitu. Jadi ya tolong yang pertama orang tuanya dulu yuk gitu, kita edukasi gitu. Dan saya bodoh, saya cuman dan sebagainya, kerjaannya cuman ini gitu. Iya, tapi sekali lagi pekerjaan apapun Bapak Ibu di rumah, sekali lagi semua adalah pendidik. Ya, pendidik itu statusnya bukan hanya guru kok. Semua itu adalah pendidik. Ya, semuanya adalah pendidik. Ya, dan saya harap Bapak Ibu di rumah bisa memfasilitasi terutama dalam momen ini. Ya, mudah-mudahan momen ini tidak begitu lama, mudah-mudahan. Ya ketika misalnya sudah selesai ya insya Allah kami pun akan lebih sama dengan waktu-waktu sebelumnya, akan memberikan penekanan lebih gitu. Gitu yang pertama buat orang tua. Kalau buat siswa nih, tolong untuk saat ini jangan manja ya, ada anakku sekalian, jangan manja. Kenapa jangan manja? Karena saya sedih Kang ya, ketika pembelajaran online dia ngakunya nggak ada kuota, tapi setiap waktu dia update status tentang main game. Sedih banget Kang, aduh. Saya pun sama tuh Kang, main game gitu ibaratnya. Dan saya tahu gitu, main game itu jauh lebih banyak mengeluarkan kuota dibandingkan hanya dengan ngupload foto ataupun download foto di grup WhatsApp. Ya, tapi banyak anak yang bilangnya, aduh Pak saya nggak punya kuota dan lain sebagainya. Aduh Pak saya ketiduran. Ayolah nak. Udah mah ibaratnya momennya terbatas. Ketika misalnya ada home visit, tolong dimaksimalkan. Jangan tidur ibaratnya ataupun main. Ya sedih saya di sana gitu kan buat siswa. Ya jadi ketika ada momen hal dari guru tolong dimaksimalkan ya, dan juga diperhatikan sama orang tuanya. Kemudian terakhir dari guru-guru ya tetap semangat Bapak Ibu dan juga saya, dan saran dari saya yuk terus kita selalu tiap hari merecharge ya, terus mengisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, aplikasi-aplikasi yang baru, bahwasanya pendidikan setiap hari itu berkembang. Ya sekali lagi berkembang, tidak hanya teknologi, guru pun sama berkembang. Oleh karena itu ayo tiap hari mengupgrade kemudian mengaplikasikan pada siswa-siswi kita di sekolah ataupun di saat ini di rumahnya.
Agar apa? Agar pendidikan dapat berjalan dengan semestinya. Harapan mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar akan tercapai oleh guru-guru yang hebat gitu ya. Guru hebat, siswa pun akan hebat insya Allah. Gitu sih Kang mungkin pasti. Saya pun belum sempurna ya, Bapak Ibu, saya pun belum sempurna, tapi ya mudah-mudahan ini harapan saya bisa sama dengan Bapak Ibu semuanya. Sama-sama belajar ya. Ya, sama-sama belajar Terima terus. kasih Kang Yandi. Sama-sama, Insyaallah Kang. Semoga menjadi guru yang terbaik ya Amin, amin, amin. di tempatnya, Amin. menjadi fasilitator yang tetap. Betul. Amin, ikhlas. Terima kasih. Dadah Kang Yandi. Ya, makasih Katumbiri.